Di tengah kabut pekat Ranukumbolo, 3 pendaki menghadapi malam paling menakutkan dalam hidup mereka. Langkah misterius, tawa dari arah danau, dan Bima yang memanggil nama pendaki hilang. Fajar dingin menyusup, halusinasi mengambil alih, dan kabut menuntun mereka ke tepi bahaya. Kami, aku, Bima dan Sasa, memulai pendakian ke Gunung Semeru dengan semangat tinggi, tetapi kami segera dipaksa menghadapi tantangan terberat. Cuaca, sejak memasuki pos 3, kabut pekat yang basah dan dingin merangkul kami. Itu bukan kabut biasa, rasanya seperti udara yang membeku dan menusuk hingga ke tulang. Kami tahu, memasuki masa berdiding udara sangat dingin di pegunungan Jawa. Risiko hipotermia suhu tubuh turun di bawah 35 derajat Celcius. Sanggot tinggi. Kami tiba di Ranukumbolo sebelum maghrib. Kami buru-buru mendirikan tenda. Bima, yang biasanya memimpin, mulai menunjukkan gejala aneh. Ia terlihat lambat, bingung, dan kesulitan menyalakan api unggun meskipun ia adalah yang paling ahli. "Bim, muka lu pucat, pakai buff ini," kataku sambil menyodorkan penutup wajah. Nggak, gue nggak butuh. Dinginnya wajar, John. Udah, kalian istirahat aja, jawabnya. Namun suaranya bergetar dan tatapannya kosong, seperti ia sedang menatap sesuatu yang jauh. Ini adalah tanda awal yang sangat mengkhawatirkan. Hipotermia bisa membuat penderitanya berhalusinasi dan kehilangan kemampuan menilai situasi. Malam itu, pukul 23, kami bertiga berada di dalam tenda. Suara angin di luar bukan lagi sekadar angin. Kini terdengar seperti tawa cekikikan dari arah danau. Aku terbangun karena Sasa mengguncang lenganku. "Jun, dengar nggak? Tilu." Langkah kaki itu kembali terdengar. Tapi kali ini, aku yakin itu bukan manusia. Suaranya terlalu pelan untuk langkah but pendaki, namun terlalu ritmis untuk suara ranting. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Kami menahan napas. Tiba-tiba, Bima, yang seharusnya sudah tidur pulas, duduk tegak, matanya terbelalak. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang absolut, tetapi ia tidak berteriak. "Jangan ikut," bisiknya. Suaranya parau dan jauh. Dia ajak Fajar. "Jangan ikut, Fajar." Bima mulai meracau. Dia memanggil nama seseorang yang tidak kami kenal, Fajar, dan dia mencoba membuka resleting tenda. Ini adalah bagian paling menakutkan dari hipotermia parah, halusinasi dan perilaku paradoksal. "Bima." "Siapa yang ketawa?" tanya Bima lagi. Matanya terfokus pada bayangan di atap tenda. "Kenapa banyak rumah? Kenapa kalian nggak mau pulang?" Di tengah racauan Bima, langkah kaki itu kembali. Tepat 7 langkah, kemudian hening. Bima mendadak lemas dan tertidur kembali. Keesokan paginya, kami harus berjuang keras membawa Bima turun. Saat kami melewati tanjakan panjang, Bima menunjuk ke arah tebing curam. "Di situ ada nenek-nenek." Dia senyum. Dia bilang, "Ikuti jalannya Fajar," katanya. Di dalam hati Bima, tebing curam itu terlihat seperti jalan setapak yang aman. Persis seperti kisah-kisah nyata tentang pendaki yang disesatkan ke jurang karena hipotermia membuat mereka berhalusinasi. Kami berhasil menyelamatkan Bima. Saat kami menceritakan kisah langkah kaki dan racauan Fajar itu di base camp, seorang warga lokal menjelaskan memang ada kisah pendaki hilang. Namanya Fajar. Dia ditemukan di jurang. Katanya dia melihat ada jalan dan orang tua yang menuntunnya. Itu adalah pintu masuk bagi yang tubuhnya sudah terlalu lemah. Kami menyadari, di gunung, teror sejati tidak hanya datang dari yang tak kasat mata, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Dipicu oleh dingin yang ekstrem. Dingin itu membuka pintu bagi rasa takut dan halusinasi yang hampir merenggut nyawa sahabat kami.